yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wassalam. Alhamdulillah, kita panjatkan segala puji syukur kepada Allah, Rabb semesta alam yang telah memberikan kita kesempatan nikmat iman, nikmat sehat, dan nikmat waktu, sehingga kita dapat berkumpul kembali di kajian online BDI PHSS. Pada hari ini, insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan kitab 60 hadis pilihan yang akan diampu oleh guru kita, Ustadz Muflih Safitra Hafizahullah Ta'ala. Alhamdulillah, beliau sudah ada di tengah kita semuanya. Adapun yang pembahasan sampai dengan bulan lalu, kita sampai ke hadis nomor 55, dan insya Allah pada hari ini kita akan melanjutkan hadis ke-56 dan seterusnya. Sebelum kita memulai kajian, izinkan kami menyampaikan sedikit tata tertib. Yang pertama, mohon untuk dapat menonaktifkan video dan mic selama kajian berlangsung. Untuk pertanyaan nanti dapat disampaikan melalui chat ataupun raise hand di akhir sesi kajian. Kemudian kami akan mengirimkan daftar absen untuk dapat diisi oleh para jamaah sekalian. Dan yang terakhir, mohon dapat menyimak kajian dengan seksama dan dapat mencatatnya agar dapat menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Baik, untuk mempersingkat waktu, untuk waktu dan layar kami persilakan kepada Ustadz Muflih. Faliyatafadhol maskura Ustadz. Sekarang ini ya, waktu dan layar. Masya Allah. Nah, Ustadz. Masya Allah. Untuk materi saya izin share screen ya Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Teman-teman yang dirahmati Allah, para pemirsa kajian 60 hadis pilihan, pada kesempatan hari ini insya Allah kita akan start my video ya, jangan lupa. Insya Allah pada hari ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan 60 hadis pilihan, dan insya Allah ini adalah hari terakhir karena 60 hadis pilihan, satu kali pertemuan biasanya kita dapat 5 hadis. Kalau sekarang hadis ke-56, berarti insya Allah 5 hadis ini akan selesai dan menutup kajian kita yang sudah jalan kurang lebih hampir 2 tahun. Kita langsung saja ke hadis 56, hadis tentang larangan berbuat bid'ah. Disebutkan di sini, an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Silakan. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, siapa yang mengadang-adakan perkara baru dalam agama kami atau bid'ah yang tiada perintahnya dari kami, maka amalannya tertolak. Untuk riwayat perawi hadis sudah pernah kita baca, jadi kita lewatkan saja faedah hadisnya. Beberapa buah faidah dari hadis ini. Yang pertama, bid'ah dalam perkara agama haram hukumnya di dalam Islam. Yang kedua, Islam adalah agama sempurna, ajarannya tidak membutuhkan tambahan ataupun pengurangan. Yang ketiga, bid'ah dalam agama menjadi penyebab kemunduran kaum muslimin, karena hal itu dapat menjauhkan mereka dari hakikat ajaran Islam. Islam itu agama yang sempurna. Sejak Nabi SAW wafat, tidak ada lagi yang namanya penambahan ajaran. Ya, karena sekali lagi Islam itu sudah sempurna, maka kita cukup mencontoh dan tidak perlu memodifikasi atau berinovasi dalam agama. Nabi SAW ketika beliau haji wada, turun padanya wahyu yang terakhir,
yaitu pada firman Allah Ta'ala, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini kusempurnakan untuk kalian agama kalian. Ya. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku sempurnakan untuk kalian nikmat-nikmatku, wa raditu lakumul Islam madina, dan aku ridho Islam menjadi agama kalian. Ini adalah ayat yang menunjukkan bahwa Islam itu sudah sempurna. Tidak perlu lagi penambahan. Teman-teman yang dirahmati Allah, menambah di dalam agama itu disebut dengan bid'ah. Apa hukumnya berbuat bid'ah? Jawabannya terlarang. Kenapa terlarang? Ya karena Islam sudah sempurna. Kalau kita berbuat bid'ah, berarti kita menganggap Islam ini Islam ini belum sempurna, sehingga butuh kehadiran kita yang bisa menginovasi sesuatu atau meng-create baru amalan atau ajaran di dalam Islam itu, karena ketidaksempurnaannya versi kita. Ya, itu bahasa lain dari bid'ah. Ya, bahwa Islam belum sempurna dan kita butuh untuk menambahnya. Nah, banyak orang yang tidak memahami bahwa bid'ah itu dilarang, ya karena memang belum sampainya ilmu. Ada juga yang sudah sampai ilmunya, tetapi mereka tidak memahami hadis Nabi SAW dengan pemahaman yang benar. Coba kembali ke hadis yang di atas tadi, Mas. Nabi SAW mengatakan, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Dalam riwayat yang lain, man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun. Rasulullah bersabda, siapa yang mengada-ngada perkara baru dalam agama kami, ya, yang disebut dengan bid'ah, yang tiada perintahnya dari kami, maka amalannya tertolak. Dalam riwayat lain, Nabi mengatakan, barang siapa yang mengerjakan sebuah amalan, yang amalan itu tidak pernah datang ajarannya dari kami, maka perbuatannya atau amalnya itu ditolak. Kemudian, sebagian orang ada yang sudah memahami hadis ini, tapi tadi saya katakan kurang paham. Ya. Sebagian mereka ada yang mengatakan begini, ya memang kami sholat dengan cara yang kami tahu. Nah, sholat ini kan sudah dari Nabi. Sedangkan ini kan yang dilarang ini kan yang tidak ada perintahnya dari Nabi. Ya, kami sholat kan sholat juga dari Nabi. Ya. Bagaimana kami mau dihukumi amalnya bid'ah? Nah, ada dua hal yang mungkin kurang dipahami. Yang pertama, begini. Saya chat kali ya. Saya tulis di kolom chat. Yang kurang dipahami oleh sebagian kaum muslimin. Satu, bahwa bid'ah itu ada yang sifatnya modifikasi dan ada yang sifatnya inovasi. Bid'ah itu ada yang modifikasi dan ada yang inovasi. Yang modif itu disebut dengan bid'ah idhofiyah. Artinya ditambahkan ke dalam amalan yang sudah ada dari Nabi. Sedangkan yang inovasi itu namanya bid'ah hakikiyah, yaitu murni mengada-ngada sendiri, mengada-adakan sendiri.
Saya minta tolong bantuan Mas Hari untuk diskusi sama saya. Baik Ustaz. Mas Hari, sholat itu dari siapa? Nabi atau kita buat sendiri? Dari Nabi Ustaz. Dari Nabi. Maka kita harus ikuti tata cara Nabi dan kita tidak boleh modifikasi atau inovasi dalam sholat. Sampai sini paham? Paham. Nah Ustaz. sekarang ada orang sholat, tapi dia modifikasi. Misalnya dia yang banyak dikerjakan sebagian orang, setelah membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini tambahan yang tidak pernah datang dari Nabi, meskipun sholatnya dari Nabi. Nabi ngajarin sholat, tapi ajarannya Nabi setelah ghairil maghdubi alaihim waladdallin cukup amin. Tidak ada rabbighfirli wa liwalidayya. Ya. Terus ada orang mengatakan, nah yang penting kan saya sholat. Kita bilang, iya Bapak sholat, tapi Bapak memodifikasi. Itu namanya bid'ah, apa namanya? Idafiyah. Idafiyah. Yaitu ada inovasi, ada tambahan yang ditambahkan ke dalam amalan yang sudah datang dari Nabi. Jadi ada modifikasinya. Ya. Ibarat mobil sudah nggak original gitu. Ya, sudah ditambah-tambahin. Kalau ada orang sholat dan sholatnya sholat model baru, misalnya dia bikin sholat, intinya ada sholat baru lah yang tidak pernah datang dari Nabi. Ya, misalnya kita tanya, Anda sholat apa Pak? Dia bilang saya namanya sholat ulang tahun. Oh, Nabi nggak pernah ajarin sholat ulang tahun itu nggak ada. Ini namanya inovasi baru, namanya bid'ah hakiki, murni mengada-ngada. Ya. Hal kedua yang kurang dipahami adalah bid'ah itu yang dilarang adalah dalam agama. Yang dilarang itu dalam agama. Maka kalau ada orang mengatakan, Allah kamu ini semuanya dibid'ahkan. Orang sholat aja dibid'ahkan. Orang zikir dibid'ahkan. Kamu kalau kemana-mana ngapain pakai motor? Kenapa nggak pakai unta? Kita katakan, Pak, yang dilarang dalam agama itu adalah bid'ah dalam agama. Bukan dalam dunia. Saya tambahkan, adapun dalam hal duniawi, kita dipersilakan. Ya, kita dipersilakan berinovasi. Nah, Ustadz, kenapa Anda kalau pergi umroh tidak pakai pesawat? Kenapa tidak pakai unta? Kenapa pakai pesawat? Kita katakan pesawat itu perkara duniawi. Orang dulu bikin bukan buat umroh. Perang itu dulu buat pesawat itu dulu buat perang dan buat mobilitasnya kepala negara. Untuk keperluan politis. Bukan buat umroh. Ya. Belakangan ternyata bisa dipakai buat umroh. Maka ini namanya bukan bid'ah. Oh ya, berarti saya tambahkan yang ketiga. Ada perkara duniawi yang ternyata bisa dipakai untuk menunjang ibadah yang sudah diajarkan Nabi. Contohnya pesawat untuk umroh, toa dan mic untuk azan, kajian, dan lain-lain. Ya. Ini semua disebut maslahah mursalah, bukan bid'ah. Media. Begitu. Ada perkara duniawi yang ternyata bisa dipakai untuk menunjang ibadah yang sudah diajarkan Nabi, dan ini disebut dengan maslahah mursalah. Adapun maslahah mursalah itu hukumnya boleh karena dia hanya sekedar media.
bukan menciptakan ibadah baru atau memodifikasi ibadah yang sudah ada. Nanti kita kembangkan dalam tanya jawab bila ada yang mau bertanya. Kita lanjut dulu supaya tidak terlalu habis waktu kita di hadis ke-56. Silakan pindah ke 57. Larangan bersumpah atas nama selain Allah. Disebutkan di sini ada riwayat an Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma qala inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man halafa bi ghairillah faqad asyrak. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata, sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bersumpah atas nama selain Allah, maka ia telah berbuat syirik. Langsung ke faedah di Beberapa buah faidah dari hadis ini. Yang pertama, peringatan bagi kita agar tidak bersumpah atas nama selain Allah. Yang kedua, mempersekutukan Allah merupakan dosa yang terburuk. Dan yang ketiga, siapa yang bersumpah atas nama selain Allah, hendaknya ia bertaubat kepada Allah. Kembali ke atas, Nabi SAW mengatakan man halafa bi ghairillah faqad asyrak. Siapa yang bersumpah dengan nama selain nama Allah, maka dia telah berbuat syirik. Ya, ada catatan di sini. Contoh bersumpah atas nama selain Allah. Ya. Contohnya adalah sumpah demi, misalnya sumpah pocong. Kemudian sumpah demi bintang di langit. Dan yang semacam itu. Yang diperbolehkan hanya bersumpah dengan nama Allah. Misalnya mengatakan demi Allah, ya, saya tidak mencuri. Ya, demi Allah, saya sudah membayar hutang saya. Ya. Adapun yang dilakukan orang-orang ada sumpah pocong segala, itu namanya perbuatan syirik. Nah sekarang, apakah syiriknya syirik besar ataukah syirik kecil? Kalau syirik besar berarti pelakunya keluar dari Islam. Kalau syirik kecil berarti pelakunya masih Islam tapi berdosa dengan dosa besar. Jawabannya adalah, kata Syekh bin Baz, yang dimasukkan di dalam hadis ini adalah syirik kecil apabila, saya catat di kolom chat ya, sumpah dengan nama selain Allah. Itu bisa jadi satu syirik besar jika yang jika yang ada di dalam hati, ya, jika yang ada di dalam hati adalah yang selain Allah itu, ya, yang selain Allah yang dijadikan bahan sumpah dapat melakukan hal-hal yang hanya Allah yang mampu melakukannya. Misalnya dia mengatakan sumpah pocong, yang dia maksud adalah yang bisa mematikan kita ini adalah pocong. Kita sumpah pocong ya. Maksudnya adalah dengan sumpah pocong ini, kalau ternyata aku yang salah, maka aku bisa mati. Ya. Dan yang melakukan hal itu adalah pocong itu sendiri. Ya, cuma jarang kita dapati ada orang yang bermaksud seperti itu. Ya. Aku sumpah demi bintang. Maksudnya adalah bintang yang bisa melakukan kemaslahatan, memberikan maslahatan atau memberikan kemudaratan. Ya, cuman jarang kita temukan orang seperti itu. Yang paling banyak adalah syirik kecil, ya, yaitu jika yang ada di dalam hati adalah Allah. Jika yang ada di dalam hati adalah Allah. Sedangkan yang dijadikan bahan sumpah hanyalah perantara.
Jika yang ada dalam hati adalah Allah, sedangkan yang dijadikan bahan sumpah hanyalah sekedar perantara. Ya. Tapi ya, kebanyakan kaum muslimin itu melakukan hal ini ya dalam taraf syirik kecil, bukan syirik besar. Wallahu a'lam. Jadi minimal kalau ada orang bersumpah dengan nama selain nama Allah, maka dia jatuh ke dalam dosa. Ya, jatuh ke dalam dosa. Ke-58. An Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza du'iya ahadukum ila al-walimati falyatiha. Sorry. Sorry. Ustaz, suara saya terdengar? Ya, ini sudah terdengar. Baik. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang dari kalian diundang walimah atau pesta, maka penuhilah undangan itu. Langsung ke faidah hadis. Baik Ustaz. Beberapa buah faedah dari hadis. Yang pertama, merupakan kewajiban seorang muslim terhadap muslim lainnya adalah memenuhi undangannya selama tidak melanggar ketentuan syar'i. Yang kedua, anjuran untuk merasakan kebahagiaan seorang muslim. Yang ketiga, merasakan kebahagiaan seorang muslim merupakan faktor penguat ikatan ukhuwah Islamiyah. Ya. Adalah kewajiban seorang muslim untuk memenuhi undangan muslim lain ya, dengan syarat tidak melanggar ketentuan syar'i. Karena ini bisa mengekspresikan bahwa kita ikut merasakan kebahagiaan yang sedang dirasakan saudara kita. Ya, dan demikian akan menguatkan ikatan ukhuwah di antara kita. Ada yang perlu di-highlight, yaitu kata-kata selama tidak melanggar ketentuan syar'i. Guru saya, Syekh Sa'ad bin Nasr Asy-Syatri mengatakan begini, undangan itu ada dua. Ya. Satu, walimah yang pada dasarnya tidak wajib datang. Tidak wajib datang. Kalau didatanginnya boleh, tidak ya tidak apa-apa. Nggak ada kewajiban. Seperti walimah sunatan. Walimah akikah. Walimah rumah baru. Dan lain-lain. Ini pada dasarnya tidak ada kewajiban datang. Yang kedua adalah walimah yang pada dasarnya wajib datang. Yaitu walimah urs. Walimatul urs. Yaitu walimah pernikahan. Ya, hanya ini. Untuk akikah, sunatan itu tidak. Untuk pernikahan iya. Ya, mungkin salah satu hikmahnya adalah karena pernikahan itu bila disaksikan, maka seseorang tidak akan ragu tentang hubungan badan, apakah halal atau tidak. Anak yang dilahirkan nanti itu apakah betul-betul anak mereka berdua ataukah tidak. Kapan mereka menikah, apakah mereka ini menikah karena hamil duluan atau apa namanya, atau betul-betul lewat jalur pernikahan. Ya. Nah, jadi yang ada dasar wajib untuk datang itu hanyalah yang walimatur urs. Terus catatan yang kedua, walimatul urs wajib datang walimatul urs hanya jika dengan syarat, dengan syarat. Satu, tidak memberatkan. Seperti safar.
Adapun diundang tapi harus safar, misalnya kita di Balikpapan lalu undangannya di Jakarta misalnya. Kita tidak punya kewajiban datang karena itu memberatkan, ya, membutuhkan safar. Yang kedua, tidak ada pelanggaran syariat. Pelanggaran syariat ini apa saja? Misalnya tidak ada musik. Ya, kalau ada bidu wanita, apalagi joget-joget, ya, di zaman sekarang orang memanfaatkan waktu-waktu walimah itu untuk nyanyi-nyanyi, nari-nari, bahkan yang berjilbab ikut-ikut juga kayak orang dugem, ya. Kemudian joget-joget TikTok, ya, mempraktekkan yang mereka lihat di TikTok, ya. Maka ini tidak ada kewajiban datang ke acara seperti itu. Yang kedua, tidak ada makanan haram, ya, seperti babi, ada gulai anjing misalnya, atau babi guling, ya, dan yang semacam itu. Kemudian tidak ada ikhtilat, musik, makanan haram. Ya, kurang lebih itu. Ya. Lanjut ke hadis 59. Nabi SAW mengatakan an Abi Hurairah maaf. Ada riwayat yang disebutkan di sini an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-haya'u minal iman wal imanu minal fil jannati wal bada'u minal jafa wal jafa'u finnar. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, malu merupakan bagian dari iman, sedang iman itu berada di surga. Kasar itu dapat mengeraskan hati, sedang kerasnya hati itu terdapat di neraka. Pelajaran hadis. Beberapa pelajaran dari hadis. Yang pertama, malu merupakan buah daripada iman, sedangkan iman merupakan sebab masuk ke dalam surga. 2. Kasar merupakan buah dari hati yang keras, sedangkan kerasnya hati merupakan sebab masuk neraka. Yang ketiga, anjuran untuk menghiasi diri dengan akhlak terpuji ini, sebab malu merupakan buah iman. Yang keempat, waspada terhadap sifat kasar yang merupakan buah daripada kekerasan hati. Yang kelima, malu adalah menahan dan membiarkan nafsu karena takut dengan hinaan. Al-baza' adalah perilaku kasar, identik dengan keengganan, celaan, dan hinaan orang lain. Kasar, tiada kebaikan di dalamnya. Ya. Nabi SAW mengatakan al-haya minal iman. Rasa malu itu bagian dari keimanan. Karena orang yang punya rasa malu tentu akan mencegah dia dari melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela. Tapi perlu kita catat juga di sini bahwa malu itu ada juga yang tercela. Malu yang tercela itu ada dua. Satu, malu yang menghalangi dari amal soleh. Seperti malu untuk pakai pakaian syar'i. Ini malu yang menghalangi dari amal soleh. Ya. Malu pergi ke masjid. Dan yang kedua adalah malu dari ilmu. Seperti malu bertanya. Ya, dia punya pertanyaan, tapi karena rasa malu, malunya ini menghalangi dia dapat ilmu. Ini diantara malu yang tercela. Adapun malu yang baik, yaitu yang menghalangi seseorang dari perbuatan-perbuatan dosa. Tadi disebutkan malu itu bagian dari iman, dan kasar itu merupakan bagian dari kerasnya hati. Sedangkan yang bisa memasukkan seseorang ke dalam surga yaitu apabila dia punya iman, bukan kekerasan hati.
Wallahu a'lam bishawab. Hadis yang terakhir, hadis yang ke-60, an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqumus sa'atu ala ahadin yaqul Allah Allah. Diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, tidak akan terjadi kiamat atas seseorang yang mengucapkan Allah Allah. Beberapa buah faedah dari hadis ini. Yang pertama, hadis ini menunjukkan bahwa hari kiamat terjadi bagi orang-orang yang jahat, yang di dalam hati mereka tiada keimanan dan tiada perkataan yang benar dari lisan-lisan mereka. Yang kedua, makna Allah adalah la ilaha illallah. Tiada sesembahan yang hak melainkan Allah. Yang ketiga, perkataan teragung adalah lafaz dalalah atau Allah. Allah begitupun kalimat terindah secara mutlak. Allah dan zat yang teragung dari yang ada adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk hadis yang ke-60 ini saya butuh waktu sebentar ya, teman-teman, untuk mengecek syarahnya. Syarah al-hadis. Syarah al-hadis la taqumu sa'atu ala ahadin yaqul Allah Allah. Apa maksudnya ya? Disebutkan dalam website Al-Aluka la taqumu sa'atu ay yaumul qiyamatu hatta la yuqalu fil ardi Allah Allah. وفي الرواية الأخرى عند مسلم على أحد يقول الله الله وعند أحمد على أحد يقول لا إله إلا الله. الفائدة الأولى الحديث دليل على أن الساعة تقوم على شرار الخلق الذين لا يعبدون الله ولا يدعونه. ودل على هذا المعنى أحاديث كثيرة منها حديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء. Ya. Dalam riwayat yang disebutkan di sini, yaitu dalam riwayat Muslim, la taqumu sa'atu hatta la yuqala fil ardi Allah Allah. Tidak akan bangkit hari kiamat, tidak akan datang hari kiamat, kecuali sampai tidak ada lagi yang menyebutkan di atas muka bumi ini perkataan Allah Allah. Dengan kalimat yang lain, la ilaha illallah. Kemudian ada makna yang lain adalah tidak akan datang hari kiamat kecuali kepada orang-orang yang merupakan orang-orang yang buruk, orang-orang yang jahat, yaitu sebagaimana disebutkan dalam riwayat Ibnu Mas'ud yang dimarfukan kepada Nabi SAW. Jadi sebagaimana disebutkan dalam faedah hadis ini, bahwa hari kiamat terjadi bagi orang-orang yang jahat, dan salah satu tandanya adalah ketika tidak ada lagi orang-orang yang mengucapkan Allah Allah atau la ilaha illallah. Wallahu a'lam. Ada faedah yang lain dari hadis ini, saya dapatkan di alukah.net. Hadis ini adalah dalil tentang penetapan adanya hari kiamat. Dan siapa yang tidak meyakini datangnya hari kiamat, maka dia keluar dari agama Islam. Ya. Wallahu a'lam. Saya ringkaskan
Mas Hari mungkin bisa tampilkan mulai dari awal. Baik Ustaz. Dari nomor 56, maaf. Di antara faedah pelajaran yang kita dapatkan siang ini bahwa bid'ah itu dilarang. Bid'ah itu artinya melakukan perbuatan, amalan, atau juga keyakinan-keyakinan yang sifatnya adalah mengada-ngada dalam agama. Kita lihat di chat bahwa bid'ah itu ada yang sifatnya modifikasi dan ada yang sifatnya inovasi. Modifikasi artinya ada amalan sudah datang dari Nabi lalu diubah-ubah, entah ditambah-tambah atau dikurang-kurang. Ya, seperti orang beli mobil baru lalu dimodif. Ini namanya bid'ah idhofiyah. Ada juga yang hakikiyah, yaitu yang murni inovasi yang tidak pernah datang dari Nabi secara utuh. Kemudian bid'ah itu dilarang bid'ah itu yang dilarang adalah dalam agama. Adapun yang dalam dunia kita dipersilakan untuk berinovasi. Ada perkara-perkara dunia yang ternyata bisa mendukung terjalaninya atau berlangsungnya sebuah ibadah di dalam agama kita. Ini disebut dengan masalah mursalah. Contohnya pesawat itu ternyata bisa menunjang peribadatan haji umroh. Mic dan toa itu ternyata bisa menunjang terlaksananya azan. Maka ini namanya masalah mursalah dan bukan bid'ah. Karena masalah mursalah itu hanya media, sarana saja, bukan ritual. Selanjutnya Mas, 57. Kita dilarang untuk bersumpah dengan nama selain nama Allah. Ada dua hukum di dalam bersumpah dengan nama selain nama Allah. Ya, bisa jadi orangnya jatuh ke dalam syirik besar, yaitu manakala dia meyakini maslahat dan mudarat itu datang dari nama yang disebutnya selain Allah. Bisa jadi dia hanya melakukan perbuatan syirik kecil, tapi tetap dia berdosa besar. Yaitu manakala dia bersumpah dengan nama selain nama Allah, meskipun di dalam hatinya keyakinannya adalah maslahat dan mudarat itu datang dari Allah. Kemudian 58, kita dituntunkan untuk menghadiri undangan. Tetapi undangan perlu kita ketahui ada yang basicnya atau dasarnya itu memang bukan kewajiban. Contohnya undangan akikah, undangan sunatan. Ada undangan walimatul urs, yaitu undangan pernikahan, dan itulah yang wajib kita datangi. Tetapi kewajiban itu juga ada syarat. Syaratnya yaitu tidak memberatkan. Artinya kalau sudah memberatkan seperti karena safar, maka sudah tidak wajib datang. Yang kedua, tidak ada pelanggaran syariat di dalamnya, seperti adanya musik, adanya perempuan yang berjoget-joget, sebagaimana banyak dilakukan di zaman sekarang, ya, dan juga tidak ada makanan yang haram. Nah, terus, malu adalah bagian dari iman, dan malu yang baik adalah malu yang mencegah seseorang dari perbuatan dosa. Sedangkan malu bisa jadi tercela, yaitu manakala menghalanginya dari amal soleh dan menghalanginya dari ilmu. Dan yang terakhir, bahwa hari kiamat itu datang, ya, saat tidak ada lagi di muka bumi orang yang mengucapkan la ilaha illallah, dan akan menjadi pengadilan yang sangat mengerikan bagi orang-orang yang selama hidupnya berbuat keburukan. Wallahu a'lam bishawab. Kita masih ada waktu kurang lebih 21 menit. Mungkin kalau ada yang ditanyakan, silakan. Baik Ustaz. Alhamdulillah sudah selesai Ustaz ya untuk kitab 60 hadis pilihan. Mudah-mudahan kami semua dapat memurojaah kembali kitab ini agar dapat bermanfaat bagi kami. Baik bagi para hadirin yang ingin bertanya langsung kepada Ustadz dapat mengacungkan atau raise hand atau dapat melalui chat ke saya. Baik Ustadz, sudah ada yang direct ke saya Ustadz. Saya izin membacakan. Bismillah, afwan. Izin bertanya Ustadz, bagaimana cara menolak undangan walimatul urs
yang di dalamnya ada musik dan campur aduk laki-laki perempuan, dan ini sudah umum sekali di kalangan masyarakat. Syukran Ustaz, jazakallahu khairan. Jawabannya tidak usah ditolak. Tadi pertanyaannya apa coba? Bagaimana cara menolak undangan walimatul Nah, urs? stop. Bagaimana cara menolak? Jawabannya nggak usah ditolak. Cukup tidak usah dihadiri. Masya Allah. Ya kan? Bagaimana cara nolak? Ya, kita nggak usah nolak. Orang nggak ngantar undangan nih ke rumah, ya kan? Ya sudah, kita terima undangannya. Tapi apakah kita harus hadir atau tidak? Kan dia insya Allah nggak akan absen kan gitu. Keluarga misalnya, ada pernikahan sepupu, kita juga nggak datang juga nggak akan diabsen. Nah, cuma memang ya kadang datang rasa tidak enak, kadang rasa tidak enak. Kalau memang ada rasa tidak enak dan kita ya, terpaksa atau mau tidak mau harus menghadiri, maka kita duduk di luar gedung atau duduk di area yang tidak terdengar atau tidak terlihat perbuatan-perbuatan mungkar tadi. Ya, saya ya jujur juga ada kadang-kadang dapat undangan yang bisa saya tolak, bisa tidak. Contoh yang undang misalnya ikhwan, teman-teman. Kemudian waktu mau nyampe di gedung, dari luar sudah terdengar musik, itu bisa saja saya pulang. Dan pernah saya lakukan. Ya. Karena daripada nanti ini ya, murojaah gitu kan. Takutnya ternyata penyanyinya seumuran misalnya. Terus lagunya itu lagu-lagu zaman kita dulu, kita belum hijrah. Akhirnya ketika kita masuk, terdengar semua lagu-lagu yang dulu kita juga sering dengar. Akhirnya jadi murojaah. Dulunya yang tadinya sudah nggak hafal, sudah nggak ingat, jadi ingat. Misalnya. Adapun yang ya tadi saya katakan misalnya nggak bisa diterima, nggak bisa ditolak, yang tidak bisa tidak kita harus datangi, seperti misalnya atasan langsung di kantor, antum takut gitu. Kalau nanti nggak datang, nanti dicari, nanti dikira apa. Nah, kalaupun antum harus datang, sekedar untuk salam, kemudian makan dan duduklah di tempat yang kita tidak mendengar musiknya. Ya. Begitu. Nah, Ustaz, Masya Allah. Ada Ustaz, ada pertanyaan langsung di chat. Maaf, itu ada DR Hardian Zain grade 7. Ya, nah, Masya Allah. Ya, silakan. Maaf Ustadz, mau bertanya di luar tema, bagaimana mendakwahkan keluarga Ana yang masih memainkan musik? Ada Ustadz. Gimana ya? Nomor satu memang doakan. Karena memang perjalanan meninggalkan musik itu bukan perjalanan yang mudah. Saya jujur juga dulu masa-masa SMA juga ada ngoleksi kaset. Sampai akhirnya ngaji, sampai akhirnya belajar, baru kemudian kasetnya dibakar, cover kaset itu dibakar. Cover kasetnya dibakar, kasetnya saya kasih ke ikhwan yang hobi ngerekam kajian di masjid. Nah, dulu itu di Balikpapan ada masjid, ada toa, yang toanya itu jadi satu dengan tempat kaset. Jadi kalau kita ngomong nanti ditindih gitu kasetnya ditindih. Kalau teman-teman dulu tahu kaset, di atasnya itu ada kotak yang kalau disumbat pakai kertas dia bisa ditindih ulang, jadinya hilang gitu suara di pitanya. Ada ikhwan yang suka ngumpulin kaset-kaset bekas, lalu kalau ada kajian di masjid ditindih suaranya, kemudian disebarkannya. Ya, jadi nanti misalnya di depannya ada Dewa 19, tapi ketika didengarkan kok kajian Ustadz Yazid gitu misalnya kan. Nah, itu disebarinya ke orang-orang gitu. Jadi memang perjalanan seperti itu tidak mudah. Saya juga melalui masa-masa di mana saya menolak dakwah yang mengatakan musik itu dilarang. Nah, sampai akhirnya kita rasakan sendiri, iya sih. Memang akan sangat sulit untuk mau menghafal Quran. Digabungkan dengan sambil
dengerin lagu. Kemudian yang katanya dulu kalau belajar sambil dengar musik itu lebih masuk, ternyata enggak, hanya tertipu saja. Enggak masuk-masuk tuh pelajaran di kepala ketika sambil dengerin musik. Ya, kemudian apalagi ya? Bahwa ya kita diberikan peluang untuk mendengarkan musik yang katanya misalnya boleh islami selama tidak melanggar atau tidak melalaikan waktu. Itu pun sebenarnya pada akhirnya tidak demikian. Kita akan melakukan yang lebih dari itu. Yang didengarin itu bukan cuma musik-musik yang katanya islami, tapi semua. Ya begitulah. Ya, jadi pertama didoakan. Yang kedua, dalam mendakwahkan soal ini harus pelan-pelan, harus sabar. Tidak setiap orang itu bisa menerimanya secara mudah, ya, drastis bisa berubah. Yang ketiga adalah kalau memang ingin bisa diterima, tentu harus menguasai dalil. Apa dalilnya yang melarang itu? Yang keempat, tidak hanya sekedar menguasai dalil dari kita, tapi ingat juga bahwa sebagian ustadz di luar sana itu banyak yang menghalalkan musik karena memang dia masih sering dengerin musik juga, atau bahkan memang dia musisi tadinya. Mereka mendakwakan kepada orang-orang bahwa musik itu boleh. Kita harus tahu dalil mereka apa dan bagaimana cara membantah. Begitu. Wallahu a'lam. Baik Ustaz. Saya tambahkan. Kalau mau minimal mudah gitu, mau mudah, caranya instan, cukup share link-link video YouTube yang berisi tentang penjelasan seputar musik, ya kan? Kalau nggak salah ada kajiannya Ustadz Syafiq Reza Basalamah, judulnya Bagi Aku Musik Itu Halal. Ada kajian Ustadz Ahmad Zainuddin Al-Banjari, judulnya Semua Suka Musik. Adapun yang kalau mau pendek-pendek, potongan video pendek saya punya. Saya punya video judulnya Ditantang Debat Soal Musik. Karena dulu ada Ustadz di Jakarta yang menyebarkan tantangan debat tentang musik, maka saya menjawab gitu. Ya, bisa di-share linknya. Itu lebih instan, cepat kalau kita mau nyampaikan kepada keluarga kita. Ya. Baik Ustaz, Masya Allah. Semoga Allah mudahkan kita selalu istiqomah ya Ustaz untuk menjauhi musik. Baik Ustaz, ada pertanyaan lagi di kolom chat. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya Ustaz. Afwan izin bertanya, bagaimana dengan orang-orang awam yang berada di dalam grup Muslim yang pimpinannya mengajak kepada kebid'ahan? Pimpinan ini membenci ustadz atau ulama yang suka membid'ahkan ibadah yang mereka lakukan. Yang penting baik dan lakukan ibadah apapun, niatkan karena Allah Ta'ala. Bagaimana solusinya dalam menghadapi sikap mereka yang suka beribadah apapun yang penting karena Allah Ta'ala? Syukran Ustaz. Jazakumullah khairan. Pertama, apakah semua ibadah yang kita lakukan karena Allah itu pasti diterima? Jawabannya tidak. Ada sebagian ibadah yang kita klaim itu untuk Allah, malah kita tidak diterima dan bisa jadi malah dapat dosa. Contoh mudah. Antum ingin mengatakan begini, ya Allah, daripada saya buang waktu di WC, kelamaan nunggu, ya, habis waktu tidak dapat pahala, saya ingin mendengarkan murotal ya Allah. Jadi akhirnya bawa handphonenya bawa ini, apa ini, earpiece, lalu kemudian di dalam WC sambil BAB dengerin murotal. Tapi dikerjakan karena Allah. Apakah itu pasti diterima? Jawabannya tidak. Ya, karena sebagai bentuk penghormatan kepada Allah adalah tidak membawa atribut yang berkenaan dengan Allah sendiri ke dalam tempat-tempat kotor seperti WC. Artinya, tidak semua yang kita maksudkan untuk Allah itu diterima loh. Gitu. Nah, sekarang kembali ke pertanyaan. Kalau kita berada dalam grup yang begitu, yang demikian, apa yang harusnya kita lakukan?
Kalau saya pribadi sih, bila hanya menghabiskan waktu di situ, kita juga tidak bisa meluruskan orang. Kalau kita nanti meluruskan dengan memposting misalnya link atau memposting tulisan, memposting hal-hal yang menjelaskan bahwa bid'ah itu dilarang, akhirnya kita malah dibully, malah dihardik, malah diomongin macam-macam gitu. Habis waktu, mendingan kalau bagi saya sih keluar aja. Ya. Karena memang menghemat waktu yang sifatnya bermanfaat itu susah. Ya, salah satunya adalah manakala kita tidak mampu untuk mendakwai seseorang, ya, karena kita pun di situ hanya sendirian, ya, dan kita di situ bukan ustadznya, bukan grupnya, bukan pemilik grupnya, ya, kalau saya ditinggalkan saja. Kecuali kalau keberadaan di situ kita ditanyai, kita bisa jadi narasumber, omongan kita didengar, kemudian pembahasan kita bisa diterima oleh sebagian orang, maka ini beda lagi. Ya. Jadi melihat kondisi di dalam grup itu seperti apa dan apa efek yang kita bisa tularkan, ya, kalau kita ada di situ. Baik, Ustaz. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Masih boleh, Ustaz? Ada dua yang direct ke saya, Ustaz. Bismillah, afwan izin bertanya, Ustaz. Bagaimana menyikapi seseorang yang memandang kita berlebihan perihal bid'ah, bahkan memperolok, sedangkan kita hanya menjalankan sunnah? Bagaimana cara menyikapinya? Nah, Begitu? Sikapi dengan senyuman saja. Ya. Saya sudah punya pengalaman sering, ya, dulu-dulu di masa-masa muda, menyikapinya dengan rasa cemburu, ya, membara, agak panas di hati, itu ternyata tidak mendatangkan kebaikan apapun. Ya, karena kita bicara dengan orang yang sebenarnya tidak paham. Tapi ketika kita menanggapinya hanya dengan sekedar senyum, ya, lebih menenangkan hati, ya, itu bisa lebih memancing dia untuk bertanya, kenapa sih kamu begini? Kalau bawaannya sudah panas duluan, saya yakin nanti ujungnya adalah debat. Ya, dan perdebatan itu insya Allah nggak akan mendatangkan masalah. Ya, kecuali kalau kita senyum, kenapa sih kamu gini? Ya, senyumin aja dulu. Ya, nanti baru kita bilang, gini, kalau kamu mau bertanya, saya mau jawab. Tapi kalau kamu hanya untuk ngolok-ngolok dan ngejek-ngejek, ya saya ya udah tinggalin aja. Ya udah saya tanya. Nah, baru kemudian kita ngomong, gitu ya. Itu pun bila punya hujah yang kuat. Gitu. Dan teman-teman yang dirahmati Allah juga harus belajar, ya, bagaimana cara diskusi, bagaimana cara mengungkapkan pengetahuan dari kepala kita, bagaimana cara mengungkapkan dalil yang tepat yang seperti apa, itu memang perlu latihan, perlu jam terbang. Ya. Tapi sekali lagi, bila kita hanya diejek-ejek, maka jangan terpancing dan tidak usah marah. Cukup senyumin saja. Karena kalau kita senyumin, insya Allah kita lebih tenang. Nah, kalau kita lebih tenang, kita lebih mudah untuk mengatakan, kalau kamu mau saya jelaskan, kalau enggak mau ya enggak apa-apa. Daripada kita bertengkar dan berdebat yang tidak ada manfaatnya. Gitu. baik, Masya Allah, Ustaz. Ini poin penting, perlu belajar untuk mengungkapkan alasan ya, Ustaz, secara tenang. Masya Allah. Salah satu caranya, ikut Mufid Islamic Academy. Masya Allah. Ada akademi online. Nah. Di level 1, level 2, level 3 memang sifatnya itu hafalan. Nanti di level 4, level 5 itu ujiannya ujian lisan, di mana kita dilatih untuk mengungkapkan pengetahuan kita. Di ngomong lisan ujian. Masya Allah. Pendaftarannya di mana tuh, Ustaz? Bisa dilihat di Instagram Mufid TV Official atau Instagram saya Ustadz Mufti Safitra. Nanti kalau ada pembukaan baru biasanya ada pengumuman. Baik, siap Ustaz. Insya Allah. Pertanyaan terakhir, Ustaz.
direct juga ke saya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, izin bertanya di luar tema. Saya ada koleksi komik. Setelah saya tahu ini dilarang, apakah komik ini boleh saya jual dalam keadaan utuh atau harus dihancurkan terlebih dahulu? Masya Allah, ini masalah saya juga nih, Ustaz. Apa dulu, Ustaz? Apa dulu baca komik apa? Cabut-cabut. Komik ini masalahnya adalah gambar makhluk bernyawa. Ya kan? Novel Harry Potter masalahnya adalah ajaran sihir. Ya kan? Maka yang seperti ini harus dihilangkan dari rumah-rumah kita karena tidak mendatangkan keberkahan, malah mengundang keburukan. Ya. Ini malah berdosa manakala kita menikmatinya dengan mengoleksi. Jadi kalau kita sudah punya koleksi misalnya Harry Potter 1-7, ya dulu saya pernah punya, tapi hanya nomor 4 aja, maka itu harus dimusnahkan. Cara dimusnahkannya, ya pertama tidak boleh dijual belikan. Karena menjual belikannya berarti memindahkannya dan hasilnya adalah haram. Ya. Yang kedua, tidak boleh dihibahkan, karena nanti akan dimanfaatkan, dibaca. Ya. Jadi bagaimana dimusnahkannya adalah dengan cara dirobek-robek dulu. Dirobek-robek dulu, kalau punya ya dengan alat penghancur kertas yang membuat dia jadi kayak mie itu. Kalau enggak ada ya minimal digunting-gunting sehingga tidak memungkinkan orang untuk menyambung-nyambungnya. Setelah itu dia sudah tidak bermakna komik lagi, dia sudah bisa dimanfaatkan. Boleh saja kita kasih ke orang yang ngumpulin kertas bekas. Nah, itu halal untuk dihibahkan ataupun kalau kita mau jual. Jadi intinya dipotong-potong dulu, dirobek-robek, digunting-gunting. Ya, setelah itu bisa dihibahkan kepada orang yang ngumpulin kertas bekas. Kalau mau juga ya bisa dibakar. Cuman kalau dibakar ya hangus begitu saja kan gitu. Kalau bagi saya sih selama ini yang saya praktekkan, yang saya bakar itu hanya yang ada lafaz jalalah Allah. Misalnya Al-Quran lama yang sudah jabuk, yang tidak mungkin lagi dibuka-buka, maka ini dibakar. Kalender-kalender Islami tahun-tahun kemarin itu dibakar karena ada lafaz jalalah Allah. Sehingga kalau nanti takutnya kalau dibuang di tempat sampah nanti ya, lafaz jalalullah terhina bercampur dengan sampah. Tetapi kalau yang kayak komik dan lain-lain itu bisa saja disumbangkan atau dikasih kepada orang pengumpul kertas untuk dia jual. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, alhamdulillah atas jawabannya. Untuk pertanyaan insya Allah sudah terjawab semua Ustaz dari para peserta. Kalau boleh saya mau satu pertanyaan Ustaz dari saya. Apa Ustaz? Ya. Ya Ustaz, ada izin. Ada yang mengganjal Ustaz, saya pernah menonton salah satu siaran di YouTube itu ya Ustaz, ada pejabat negara kita yang mengangkat jabatan untuk pejabat-pejabat yang ada di bawahnya, dan kemudian si pejabat negara itu mengucapkan sumpah dengan empat agama ya Ustaz, karena mungkin di pejabat bawahnya itu ada yang beragama lain selain Islam. Jadi beliau membacakan demi Allah kami bersumpah, demi Tuhan ini, demi Tuhan itu kami bersumpah. Itu bagaimana ya Ustaz hukumnya? Pertama gini Mas, mohon maaf sebelumnya. Nah. Kalau saya pribadi, saya lebih senang ketika saya menghadiri sebuah majelis, saya lebih senang bertanya sesuatu yang bisa menjadi amalan pribadi saya. Karena begitu sempit waktu kita dalam menuntut ilmu, sayang sekali kalau kemudian tidak menjadikan amalan untuk saya pribadi. Maka seperti saya belajar 3 tahunan di majelis Syekh Syatri, Syekh Shalih bin Fauzan, saya ingat saya belum pernah bertanya tentang hal-hal yang berkenan di luar dari kepentingan saya, kecuali hanya 1 kali. Itu pun di awal belajar. Di belajar Syekh Fauzan itu saya pernah bertanya tentang pengagungan rakyat Saudi kepada Raja Abdullah rahimahullah ketika pulang dari Maroko, dan mereka memajang poster di mana-mana, selamat datang kembali wahai rajanya hati. Saya bertanya apakah itu tidak
perbuatan syirik ya? Gitu. Itu yang saya tanyakan kepada Syekh gitu. Dan akhirnya dijawab. Tapi setelah saya sekarang ingat-ingat kembali, toh juga nggak bermanfaat buat saya pribadi gitu. Nah, mendingan saya waktu itu nanya hal yang nanti bisa jadi bekal buat dakwah saya. Toh akhirnya itu juga apa yang saya tanyakan akan berlalu begitu saja, ya, tidak langgeng. Gitu. Yang kedua, memang beredar di sekitaran kita orang-orang yang ingin mencoba mempenetrasi ajaran-ajaran agama lain ke dalam agama Islam, sehingga orang Islam itu ragu dengan agamanya sendiri, atau orang Islam punya keyakinan bahwa agama yang lain juga punya sisi kebenaran. Kita bisa bilang itu adalah paham liberalisme, pluralisme. Kalau orang-orang di zaman dahulu menyingkatnya dengan kata penyakit sipilis. Sipilis, sekularisme, pluralisme, liberalisme. Dan fatwa MUI yang sudah sangat lama bahwa sipilis itu adalah ajaran sesat. Ajaran sesat. Termasuk diantaranya adalah mengucapkan salam dengan semua agama, mengucapkan dengan seperti mengagungkan semua agama. Ini cabang penerapan dari ajaran sipilis, yang saya rasa sudah selayaknya seorang muslim itu menjauhi perbuatan tersebut. Ini saja yang kita bisa bahas. Dan kita bersyukur kepada Allah pada hari ini bisa menamatkan buku 60 hadis pilihan. Semoga Allah memudahkan kita untuk mengkaji kitab-kitab yang lain bila Allah mudahkan. Kalau bila tidak berarti ya sudah, itu Mas Hari. Berarti ini adalah hari yang terakhir dan teman-teman BDI PHSS bisa mengarrange kajian dengan ustadz yang lain. Ini saja. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz. Bagi Bapak Ibu yang belum absen, mungkin dapat mengisi absen di daftar hadir yang telah kami sertakan. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga kita dapat berjumpa kembali di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording stopped.